Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk desain balok tulangan tunggal ya, ini untuk tugas besar beton 1. Ini melanjutkan yang kemarin. Nah, ini kan kita sudah selesai modelkan. Nah, setelah kita modelkan, kita akan rekap momennya ini. Nah, caranya klik di select, lalu kemudian klik yang titik-titik ini. Nah, kita lihat tuh momennya berapa. Nah, untuk di tornya sendiri itu kan diminta untuk daerah lapangan ini didesain daerah lapangan atau daerah momen positif ini diminta untuk didesain dengan menggunakan tampang T ya atau tampang L. Nah, lalu untuk yang di tumpuan ini silahkan didesain dengan menggunakan balok persegi tulangan tunggal. Nah, jadi ini kita cari momen untuk untuk momen negatif yang paling besar nilainya. Ini sebelah sini ada 243. Nah, ini terus turun, kemudian jadi momen positif, kemudian jadi momen negatif lagi. Cuma yang di sebelah kiri sini lebih kecil. Nah, sehingga kita akan pakai nilai yang terbesar sebelah kanan, yaitu adalah momen sebesar 243 ya. Nah, kita pindahkan. Nah, ini untuk B1. Kemarin itu kodifikasinya kalau saya itu B1 sebelah sini, lalu B2 yang tengah, lalu kemudian B3 yang kecil. 8 meter, 8 meter, lalu kemudian 5 meter. Nah, untuk B1 dulu ya, ini saya gunakan momennya 243. Ini bisa beda ya, tergantung nanti hasil teman-teman seperti apa. Ini 243, ini saya bulatkan ke atas menjadi 244. Nah, ini 243. Nah, baik, saya akan menjelaskan untuk perhitungannya ya. Ini untuk B1 terlebih dahulu. Nah, momen ultimate-nya kita menggunakan momen negatif ya. Ini momennya kita pakai momen negatif, bukan momen positif. Nah, lalu kemudian efisiensinya sebesar 30 MPa. Ini punya saya, silahkan teman-teman nanti efisiensinya berapa. Lalu kemudian FY atau mutu bajanya 350. Lalu kemudian modulus elastisitas ini 200.000. Kalau echelon C atau regangan kritis beton seperti biasa nilainya 0,003. Lalu kemudian ada diameter pokok, ini saya gunakan terlebih dahulu 19, diameter 19. Lalu kemudian sengkangnya saya pakai 10, diameter 10. Lalu kemudian ada selimut beton 40 mili. Lalu kemudian lebar dan tinggi baloknya. Nah, ini nanti silahkan disamakan saja sih dari mulai B1, B2, dan B3 karena ini kan menerus. Kalau nanti beda-beda nanti repot lah. Misalnya mending untuk tampangnya, baloknya, balok betonnya itu silahkan disamakan, tapi nanti tulangannya saja yang dibedakan. Nah, baik, jadi untuk lebar balok saya gunakan 300, kemudian untuk tinggi baloknya saya pakai 600. Nah, untuk prosedur perhitungannya, ini yang pertama teman-teman bisa menghitung dulu beta 1 atau koefisien blok tekan Whitney. Nah, jadi ini kan ketika F aksen C teman-teman ini kurang dari 28, maka silahkan langsung pakai 0,85. Nah, kan, tapi ketika lebih dari 28, silahkan memakai rumus ini. Nah, 0,85 min 0,05/7 dikali F aksen C min 28. Lalu kemudian ketika melebihi 56 itu biasanya kurang dari 0,65 ya, karena batasan untuk beta 1 ini itu nilainya mulai dari 0,65 sampai dengan 0,85. Nah, jadi ketika di bawah nilainya 0,65 itu dipakai 0,65 nilainya. Seperti itu untuk beta 1 atau koefisien blok tekan Whitney. Lalu kemudian ada echelon Y atau regangan kritis baja, regangan leleh baja. Nah, ini echelonnya adalah mutu baja dibagi dengan modulus elastisitas rumusnya. Untuk dalam hal ini saya dapatkan 0,002. Nah, lalu ini ada dua diagram.
Teman-teman nanti silakan pilih salah satu. Nah, tergantung tadi momennya itu dapatnya menggunakan momen negatif atau menggunakan momen positif. Untuk tadi di SAP-nya, ini kan kita menggunakan momen negatif. Ini ada negatif nilainya atau merah di sini nih. Negatif. Sehingga gunakan diagram momen yang negatif. Nah, bukan yang ini. Yang negatif ini cirinya blok tekannya ini ada di bawah. Nah, blok tekan ini ada di bawah. Jadi gambar ini silahkan dipahami ya nanti. Ini ada AS atau titik berat tulangan. Ini jaraknya adalah DS dari titik keluar dari sisi luar beton ini sampai ke titik berat tulangan yang 2 lapis. Ini asumsi saya 2 lapis untuk pertamanya. Nah, itu adalah DS. Nah, lalu kemudian bagaimana untuk cara mengetahui tinggi efektifnya? Ya tinggal H dikurangi DS. H dikurangi DS. Karena itu menjadi dapat D. Nah, D ini adalah tinggi efektif. Lalu kemudian ini ada epsilon S dan epsilon C. Ini nanti fungsinya untuk perbandingan segitiga sehingga kita bisa dapat mengetahui nilai epsilon S berdasarkan nilai epsilon C dan C yang sudah kita dapat. Nah, kemudian ada nilai A, nanti ini tinggi blok tekan Whitney-nya. Lalu kemudian ini ada TS dan CC atau tension steel dan compression concrete. Jadi ini nilainya sama. Nah, maka karena itu ada teori keseimbangan gaya dalam, yaitu TS sama dengan CC. Jadi tensionnya sama dengan compression. Nah, lalu jarak dari TS ke CC, nah, ini adalah Z. Z ini adalah D min A per 2. Nah, D ini kan memang dari sini, D itu sejajar dengan TS. Lalu kemudian C-nya, ini kan ada posisi CC ini atau compression concrete-nya ini ada berada di tengah nilai A, sehingga setengah A. Jadi tinggal dikurangin saja jarak dari sini ke sini. Adalah D dikurang A per 2. Nah, ini adalah lengannya, karena yang akan kita cari nanti atau yang akan kita kontrol nanti adalah MN minus atau momen nominal negatif. Untuk cara ngitung MN sendiri, ini MN itu sama dengan CC dikalikan lengannya itu Z ini, D min A per 2. Atau MN juga bisa dihitung dengan TS, sama saja, D min A per 2. Nah, seperti itu. Baik, seperti itu untuk diagram momen negatifnya. Untuk yang positif, sama saja, hanya saja dibalik ini, blok tekannya berada di atas. Nah, baik, kita lanjut. Nah, syarat yang pertama adalah syarat rasio tulangan yang harus kita cek. Yang pertama ada D-nya, kita asumsikan itu tinggi balok efektif. Jadi asumsinya 2 lapis ya. Tulangannya kita nanti diasumsikan awalnya itu 2 lapis. Nah, di H atau tingginya dikurangi dengan PB, dikurangi dengan 2 kali PB. Sorry, ini bukan 2 kali PB ya, ini dikurang dengan PB saja atau selimut beton ini, lalu kemudian ditambahkan dengan sengkang. Ini selimut beton, lalu kemudian sengkang. Nah, lalu kemudian diameter pokok. Lalu kemudian jarak antar diameter pokok dibagi 2. Nih jaraknya biasanya 25 kita pakai. Nah, sehingga 25 per 2 jaraknya kita dapat. Ini tidak pakai 2 ini ya. Nah, sehingga ini kita dapatkan nilainya sebesar segini. Nah, kemudian C balance. C balance ini adalah tinggi garis netral dalam kondisi seimbang. Ini rumusnya silahkan dicatat saja seperti ini. Epsilon C dibagi dengan epsilon C atau 0,03 ya nilainya, ditambah dengan epsilon D yang tadi kita dapat di atas 0,002, dikalikan dengan D yang atas ini, maka kita dapatkan nilainya sebesar 302 mm. Kita sudah dapat C,
maka kita bisa hitung nilai compression konkrit untuk kondisi seimbangnya. Nah, kita dapatkan, ini satuannya diperhatikan ya nanti. Satuannya ini Newton nanti. Pokoknya diperhatikan saja masalah satuan. Nah, lalu AS balance atau luas tulangan kondisi seimbang, ini CC-nya kita kan sudah dapat. Seperti yang saya tadi bilang, TS itu kan sama dengan CC. TS ini adalah AS dikalikan FY. Lalu CC ini, ya ini 0,85 F C kali A, sebenarnya ini A ya. C kali ini tuh A. Jadi A itu sama dengan C dikalikan dengan beta 1. Nah, sehingga tinggal pindah ruas saja. CC-nya kita sudah dapat, FY-nya tinggal ke bawah. Nah, sehingga AS sama dengan CC per FY. Nah, jadilah rumus ini. Oke. Setelah itu kita dapatkan nilainya, luas tulangan kondisi seimbang. Nah, setelah kita dapat luas tulangan kondisi seimbang, nah kita hitung tuh row balance-nya atau rasio tulangan kondisi seimbang itu berapa. Ya tinggal kita AS ini dibagikan dengan lebar balok dikalikan dengan dia ini tinggi efektif. Nah, jadi rasio tulangan itu luas tulangan dibagi dengan B dikalikan dengan tinggi efektif. Maka kita dapatkan segini untuk rasio tulangan balance. Nah, bagaimana ini syaratnya? Rasio tulangan maksimum. Rasio tulangan maksimum ini dihitung pakai rumus ini. Epsilon C ditambah epsilon Y per epsilon C ditambah 0,005 dikali row balance. Akan tetapi dari hasil ini jangan sampai melebihi 75% row balance nantinya. Jadi ketika dari rumus ini kita dapatkan nilainya lebih dari row balance, maka dipakai saja 75% dari row balance yang sudah kita hitung. Baik. Nah, maka kita dapatkan nilainya row max-nya ini di bawah row balance ya. Di bawah row balance tentunya. Lalu kemudian row mean atau rasio tulangan minimum ini diambil yang terbesar dari dua rumus ini. Yang pertama ada 1,4 dikalikan dengan FY. Nah, 1,4 dibagi dengan FY. Rumus yang kedua adalah akar F aksen C dibagi dengan 4 kali FY. Nah, ini kita dapatkan row mean-nya. Ini diambil terbesar dari dua rumus ini. Lalu kemudian kita bisa menghitung epsilon CCL. Nah, epsilon CCL ini adalah jadi maksudnya ini regangan batas terkendali tekan. Jadi H min ini 2-nya nggak ada ya. Jadi ini tuh sebenarnya DT. Nah, itu DT nih. Ini tuh DT atau H dikurangi dengan DST atau jadi ini misalkan baloknya lalu kemudian ada ini kan tulangannya 2 baris. Nah, yang baris pertama titik beratnya sampai ke sini. Nah, ini adalah yang kita cari. Ini tuh DT. Nah, ini DT. Beda dengan D. Kalau D itu di tengah-tengah sini, di tengah-tengah titik berat. Nah, ini adalah nilai D. Kalau DT ke titik berat tulangan tarik terluar. Jadi yang meskipun dia 3 lapis, 4 lapis, tetap yang dihitungnya itu lapis pertama saja kalau untuk DT. Ini nggak pakai 2 ya. Nah, kemudian kita dapatkan epsilon CCL ini. Epsilon CCL ini nanti fungsinya untuk di faktor reduksi. Nah, lalu kemudian kita menghitung kebutuhan tulangannya berdasarkan MN dikalikan dengan faktor reduksi. Ini kan harus lebih besar dari MU. Nah, MU-nya kita sudah tahu. Nah, MU-nya ini kan kita sudah tahu. Faktor reduksi kita asumsikan. Nah, maka MN ini yang bakal kita cari. Nah, tinggal pindah ruas saja. Ini faktor reduksinya tinggal ke bawah. Nah, sehingga asumsinya faktor reduksi 0,9 dulu. Nanti kita cek apakah benar nilainya 0,9 atau tidak. Nah, MN, ini kan MN tinggal pindah ruas faktor reduksinya ke bawah. Sehingga MU dibagikan dengan MU itu yang atas tadi. Nah, yang ini MU 244.
dibagi dengan faktor reduksi sebesar 0,9 sehingga kita dapatkan nilainya 271,11 kilonewton meter ya, ini momen nominal rencananya. Nah, kita ngedesain tulangannya ini berdasarkan ini nanti supaya cukup. Nah, lalu kemudian Mn ini sama dengan Cc dikalikan dengan D min A per 2 tadi, ya kan? Gaya dikalikan dengan lengannya. Cc min Cc dikalikan D min A per 2. Ini persamaan nominal tulangan tunggal seperti biasa. Nah, dari sini Mn ini kan sudah kita dapat. Cc ini kan tinggal kita jabarkan saja 0,85 vaksin C kali A dan kali B. Nah, maka dari sini kita bisa menjabarkannya seperti ini, disubstitusikan saja dengan rincian dari nilai CC ini, ada A-nya kan. Nah, dari persamaan ini kita kali-kalikan saja ini ke dalam kurungnya. Ini dikalikan dengan D, ini dikalikan dengan min A per 2. Nah, sehingga akan menjadi persamaan kuadrat seperti ini ketika dikalikan dengan minus 1. Nah, menjadi persamaan kuadrat. Persamaan A kuadrat. Sehingga kita bisa menyelesaikan dengan rumus ABC. Nah, rumus ABC plus minus. Lalu kemudian kita dapatkan nilainya adalah A sebesar, nah intinya kita nyari nilai A ya. Kita dapat nilai A ini sebesar 80,9 mm. Nah, untuk CC ini kan sama dengan TS. Nah, karena kita sudah dapat A, maka kita bisa menghitung nilai AS-nya karena ada persamaan ini, keseimbangan gaya CC sama dengan TS. CC-nya kita jabarkan 0,85 F aksin C kali A kali B. Nah, lalu kemudian TS-nya ini kan adalah AS dikalikan dengan FY. Nah, maka kita cari nilai AS-nya berapa. Karena nilai ini kita tahu, nilai F aksin C kita tahu, A kita sudah tahu, baru tadi tahu. Lalu B-nya kita tahu kan 300 itu. FY-nya juga sudah kita tahu. Sehingga kita bisa dapatkan nilai ini FY-nya tinggal pindah ruas saja ke sini, ke sebelah kiri. Sehingga AS kita bisa cari dengan persamaan ini. Lalu kemudian AS kita dapatkan nilainya luas tulangan tarik. Nah, kemudian dibagi dengan luas dari diameter pokok. Luas per diameter pokok, sehingga kita akan mendapatkan jumlah tulangannya. N atau jumlah tulangan. Nah, ini tuh jumlah tulangannya 6,2. Cuman kan kita nggak mungkin ada tulangan 6 jumlah tulangan. 6, ini harus bulat nilainya. Maka kita bulatkan ke atas. Sebesar 7 menjadinya. Jumlah tulangan dipakainya adalah 7 buah. Nah, kita hitung tuh AS terpasangnya. Dengan 7 tulangan ini, kita hitung tuh luasannya berapa, karena kan beda. Nah, kita hitung AS terpasangnya, lalu kemudian cek rasio rod terpasangnya atau rasio terpasangnya. Ini benar nggak ada di antara Romin dan Romax, karena kita nggak boleh ngedesain ini di bawah rasio tulangan minimum atau di atas rasio tulangan maksimum. Nah, itu kita cek. Ini kan 0,0012 ya nilainya. 0,012. Nah, 0,012. Ini Rominnya 0,04, 0,04, 0-nya 2, kalau itu 0,01, ini 0,02, sehingga masih ada di tengah. Jadi rasio tulangan sudah memenuhi syarat. Seperti itu. Nah, lalu ini step desain itu sebenarnya sampai sini. Kita mengestimasikan butuh berapa tulangan tuh sebenarnya. Ini kan kita udah tahu dapat 7. Nah, kita konfigurasikan tulangannya 7 itu. Nah, kita pakainya yang sebelah kiri karena momennya momen negatif ya. Tulangannya itu yang atas, maka yang ini tidak kita pakai. Nah, kita inputkan N1 itu baris pertama, jumlah tulangan pada baris pertama ini 5. Jadi kalau misalkan konfigurasi tulangan seperti ini, itu kan coba lihat aja rumusnya. Itu kan rumusnya itu Mn sama dengan Cc dikali
D min A per 2. Nah, pada dasarnya ketika D ini semakin besar, maka nilai momennya juga semakin besar. Nah, nilai D ini kan berpengaruhnya adalah H min DS. DS ini adalah titik berat. Nah, titik berat tulangannya di sini. Di tengah sini. Nah, makanya dimaksimalkan di lapis pertama dulu. Supaya titik beratnya itu agak geser ke sebelah atas ini. Nah, jadi jangan ini mentang-mentang dapatnya 7 ya bebas-bebas aja, misalkan di sininya 4, di sininya 3. Jangan, jadi dimaksimalkan dulu di tulangan lapis pertama supaya D-nya ini lebih besar sedikit. Nah, baik. Jadi jumlah tulangan itu kan 7. Nah, lapis pertama kita pasang 5. Lapis kedua kita pasang 2. Nah, jadi 7. Nah, terus kita cek jarak antar tulangannya di lapis pertama. Ini dipasang 5 tuh cukup nggak? Kan nanti tulangannya itu seperti ini. Ini kan ada sengkang. Lalu kemudian tulangan ini cukup nggak ini 5? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dengan lebarnya tadi itu 300. Lalu kemudian tulangannya ini adalah D19, cukup nggak dipasang 5 dijejerkan kayak gini? Nah, cara ngitungnya adalah ini B-nya atau lebar balok dikurangi dengan, nah ini bener 2 kali PB karena ini ada 2 kiri kanan selimut betonnya. 2 kali selimut beton ditambah dengan 2 kali sengkang, ini benar 2 sengkangnya kiri kanan. Lalu kemudian N, jumlah N ini 5 ini kan 1, 2, 3, 4, 5 dikalikan dengan diameter pokok, diameter pokoknya 19. Nah, dibagi dengan N-1 atau sela-selanya ini, kita kan satu ini udah dikurangin tuh, tinggal sisi sela-sela ininya saja. Nah, tinggal sela-sela ini dikurangi N-1. Nah, sehingga kita dapatkan nilainya 26,25 untuk yang jarak antar tulangan ini. Nah, ini jarak ini itu adalah nilainya 25. Lalu kemudian atau ketika D-nya itu lebih dari 25, diameter pokok kalian lebih dari 25, maka pakai yang diameter pokok. Nah, jadi misalkan diameter pokok kalian pakai 32 misalkan besar. Nah, itu jarak tulangannya harus pakai 32, jangan pakai 25. Seperti itu. Karena ini kita pakai 20 D19, maka jarak tulangan cukup 25 sehingga ini jarak tulangannya sudah memenuhi. Nah, begitu juga dengan yang jarak tulangan lapis kedua. Cuman lapis kedua itu kan hanya dipasang 2. Tadi 5 saja cukup. 2 ya pasti lebih cukup lah. Nah, lalu ada XV ini. XV ini adalah titik berat lapis pertama. Nah, titik berat lapis pertama itu ya ini titik berat yang pertama, lalu kemudian titik berat lapis kedua. Nah, jadi titik berat lapis pertama adalah selimut beton ditambah dengan diameter sengkang ditambah dengan diameter pokok. Dibagi 2 nih, tengah-tengahnya sini titik berat lapis kedua. Nah, lalu kemudian titik berat lapis yang tadi pertama ya, lalu kemudian titik berat lapis kedua. Nah, yang lapis kedua ini adalah selimut beton, kemudian ada sengkang, kemudian ada diameter pokok, kemudian ada 25 sebenarnya. Nah, ini 25 jangan dulu per 2 ya sebenarnya ini. Jangan dulu per 2. Ini tambah D pokok lagi per 2. Nah, baru nilainya benar. Maka kita dapatkan nanti hasilnya seperti ini. Ini pasti lebih ya karena ini 25-nya nggak langsung dibagi 2, ini ditambah dengan diameter pokok. Sehingga nanti D-nya ini mengikuti. Nah, jadi kan sebenarnya titik berat 1 dikalikan dengan bobotnya ditambah dengan titik berat 2 dikalikan dengan bobotnya dibagi dengan bobot 1 dan bobot 2 sehingga nanti akan diinterpolasi sendiri. Dicari sendiri tuh di mana titik beratnya D-nya. H min D. H min DS, ini DS-nya ya.
kita dapatkan tinggi efektif balok. Lalu kemudian DT. Nah, DT ini adalah tinggi efektif tulangan terluar. Nah, ini udah jelas nanti tingginya lebih dari ini ya. Lebih tinggi karena ini tulangan terluarnya ya. Titik berat tarik tulangan terluar itu ya XV1 itu. Maka tinggal H dikurangi dengan XV1. Sehingga DT-nya kita dapatkan. Nah, jadi nilai ini itu untuk konfigurasi tulangan. Nah, nilai-nilai yang di atas tadi itu kita akan gunakan untuk analisa balok tulangan tunggal. Nah, ini lagi ada dua ya gambarnya. Yang MN plus ini nggak kita pakai. Yang kita pakai adalah yang ini. Karena momen negatif ya kita. Nah, baik. Ini kontrol asumsi baja dulu. Ini kan analisis judulnya. Judulnya juga analisis. Analisis ini isinya ya kontrol, asumsi baja. Lalu kemudian ada kalau misalkan asumsinya salah bagaimana. Lalu kemudian kita kontrol tuh momennya berapa. Nah, sudah cukup apa belum? Nah, itu step analisis. Nah, lalu yang pertama nih. Kontrol asumsi baja tarik sudah leleh. Jadi tadi kan kita sebenarnya TS itu, rumus TS itu adalah AS dikalikan FS. Nah, FS ini kemungkinannya 2. Nah, ketika epsilon S-nya itu melebihi epsilon Y, maka FS ini sama dengan AS dikalikan dengan FY. Nah, akan tetapi, maka sama dengan FY. Maaf. Nah, ini FS sama dengan FY. Akan tetapi ketika epsilon S ini kurang dari epsilon Y, maka ini Fs-nya adalah epsilon S-nya sendiri dikalikan dengan modulus elastisitas. Jadi kemungkinannya 2. Nah, untuk yang ini kondisinya itu tuh sudah leleh. Sudah leleh. Nah, yang ini kondisinya belum leleh. Belum leleh. Nah, kita cek tuh, tadi kan asumsi kita adalah sudah leleh pakai FY. Nah, kita cek itu benar nggak sudah leleh. Nah, baik. CC sama dengan TS. 0,85 kali F aksen C kali A kali B. Sama dengan AS terpasang dikalikan dengan FY. Nah, kita hitung A-nya dari sini. AS pakai AS terpasang tadi. Yang sudah bulat, sudah kita bulatkan. Dikalikan dengan FY dibagi dengan 0,85 F aksen C dikalikan B. Nah, sehingga kita dapatkan nilai A1-nya berapa. A1 ini artinya A untuk asumsi yang pertama. Nah, lalu dari A kita bisa dapatkan nilai C, lalu kemudian epsilon S. Nah, epsilon S ini sebenarnya dari grafik ini. Nah, dari grafik ini epsilon S ini. C-nya kan kita sudah dapat. Nilai C-nya kita sudah dapat ini. 108. Nah, ini tinggal pindah ruas. Menjadi seperti ini rumusnya. Jadi epsilon S, nih ya, ini sebenarnya segitiga. Ini segitiga besar. Yang atas ya, ini segitiga nih. Jadi epsilon S itu, epsilon C ini horizontal. Epsilon S nih, epsilon S horizontal sebanding dengan epsilon C horizontal juga. Nah, lalu untuk yang epsilon S vertikalnya itu adalah D min C. Nah, ini D min C. Nah, sedangkan untuk yang epsilon C, nah ini vertikalnya adalah C. Maka epsilon S ini tinggal pindah ruas si D min C-nya ini ke sebelah kiri, ke sebelah kanan. Sehingga D min C per C dikalikan dengan epsilon C. Nah, maka ini kita dapatkan rumus epsilon S-nya. Ini dari grafik ini rumusnya. Nah, setelah itu kita dapatkan nilai epsilon S-nya. Nah, lalu kita hitung epsilon Y-nya berapa. Kita bandingkan, ini lebih besar kan tuh. 0,01 lalu kemudian 0,02. Epsilon S lebih besar dari epsilon Y. Maka baja tarik sudah leleh, yang artinya asumsi kita di awal tadi sudah benar.
Nah, jika sudah benar seperti ini, silahkan lanjut ke step yang kontrol faktor reduksi. Nah, ketika ini asumsinya salah atau baja tariknya ternyata belum leleh didapatkan atau nilai epsilon S ini kurang dari epsilon Y, maka epsilon S yang tadi dihitung itu dimasukkan ke rumus ini untuk mencari nilai A. Jadi ini A dikalikan dengan AS terpasang dikalikan dengan Fs ini. Fy tadi diganti dengan epsilon S dikalikan dengan E atau modulus elastisitas dibagi dengan 0,85 kali F vaksin C kali B. Nah, maka kita dapatkan nilai A-nya. Cuman ini besar ya karena asumsi pertama tadi sudah benar sehingga ini tidak usah dipakai. Nah, karena tadi asumsinya yang pertama sudah benar, maka kita lanjutkan ke step yang selanjutnya yaitu kontrol nilai faktor reduksi. Nah, kita cari dulu apakahnya itu kan tadi pakai yang asumsi benar ini ya, apakahnya pakai yang yang 90 ini. Apakah pakai yang 90 asumsi pertama tadi benar. Lalu kemudian C pakainya kita hitung lagi, ini sama masih nilainya. Nah, untuk faktor reduksi ini kita butuh menghitung nilai epsilon T. Nah, atau regangan di ulangan tarik terluar. Jadi kalau di grafik ini belum ada ya epsilon T-nya. Nah, jadi epsilon T ini adalah di sini, di titik berat tulangan tarik yang atas ini yang paling luar. Nah, jadi berada di sedikit di atas epsilon S ya. Nah, ini epsilon T di sini posisinya. Ya, kita sama tadi rumusnya, tinggal pakai perbandingan segitiga saja. Epsilon T itu kan sebanding dengan tadi kan ada dt ya, ininya dt sehingga h min dt dikurang dengan c. Ya seperti itulah pokoknya. Yang h min dt ini kan dia h min dst, ini tuh dt ya, dt min c berarti kan sama dengan epsilon c dibagi dengan c. Nah, sehingga epsilon t-nya ini adalah epsilon t-nya itu adalah ini dt min c per c dikali dengan epsilon c. Nah, maka yang rumusnya itu seperti itu. Nah, ini dt min c per c dikalikan dengan epsilon c. Nah, maka kita dapatkan nilai epsilon t-nya sebesar 0,12. Nah, lalu kita hitung nilai epsilon CCl-nya. Tapi sebenarnya ini batasannya saja epsilon T-nya ketika lebih dari 0,005, maka teman-teman silakan pakai 0,9 saja langsung faktor reduksinya. Artinya asumsi kita di awal untuk faktor reduksi sebesar 0,9 itu benar. Nah, lalu ketika ini epsilon T 0,02 maksudnya epsilon CCl ya, ini bisa beda sebenarnya. Jadi silakan hitung saja nilai epsilon CCl-nya. Nah, pakainya grafik yang tulangan non spiral ini yang 0,65. Jadi ketika epsilon T ini didapat kurang dari 0,02 maka silakan pakai 0,65. Ketika ada di antara 0,02 sampai 0,005 maka silakan pakai interpolasi. Rumus interpolasinya pakai yang ini nih, sebelah kanan yaitu 0,65 tambah 0,25 dibagi dengan 0,05 kali epsilon T min epsilon CCl. Nah, seperti itu kita dapatkan faktor reduksinya. Setelah kita dapatkan faktor reduksi, yang selanjutnya adalah kita mengkontrol antara momen nominal dengan momen ultimate ini. Jadi untuk syaratnya sendiri itu kan momen nominal itu harus dikalikan dengan faktor reduksi itu harus lebih besar dari momen ultimate-nya. Nah, kita cek nih hasil desain tulangan kita yang di atas itu sudah betul apa belum. Nah, mn kita hitung, ini kan apakahnya sudah ada nih pakai apakah yang ini. D-nya juga sudah ada, tinggal 0,85 F vaksin C kali A kali B dikalikan D min A per 2. Maka kita dapatkan nilai momen nominalnya. Diperhatikan satuannya ya. Momen nominal kita jadikan kilonewton meter, lalu kemudian momen desain. Momen desain ini maksudnya ini. Jadi momen desain itu nantinya harus lebih besar dari MU. Nah, ini momen desainnya sendiri adalah 305. Kalau MU-nya sendiri ada 244 yang tadi di awal. Maka MN dikalikan dengan faktor reduksi itu lebih besar dari MU. Maka
Ini kontrol momennya adalah momen nominal sudah memenuhi syarat. Artinya tulangan ini dengan tulangan balok ini dengan yang tampangnya ini adalah sebesar 300, lalu kemudian ini 600. Nah, ini ada sengkang, gambar silahkan ya, yang bagus di gambarnya. Kemudian ini ada tulangannya, kita dapatkan tadi konfigurasinya adalah sebesar mana ya? Nah ini baris pertama 5, baris kedua 2. Silahkan digambar. Baris pertama 1, 2, 3, 4, 5. Baris keduanya adalah 2, 1, 2. Nah, seperti itu. Cuman untuk digambarnya ini ditambahkan saja tulangannya 2 di sebelah sini. Karena harus tetap ada ya tulangan di sini. Silahkan saja tambahkan 2. Jadi ada sengkang, kemudian tulangan pokok baris pertama 5, baris keduanya 2, lalu kemudian di sini di yang berlawanan arahnya. Baik, seperti itu untuk desain pada balok 1. Nah, begitu juga dilakukan untuk balok yang lainnya. Ini misalkan balok yang sebelah ini kan B2 nih, balok 2. Nah, kita cek tuh momen negatifnya itu berapa yang terbesar. Ini minus 325. Lalu kemudian ini 348. Nah, yang merahnya. Yang tengah ini jangan dulu didesain ya, karena untuk di Tor sendiri itu diminta menggunakan desain balok tampang T. Jadi nanti saja dulu. Nanti saya upload lagi video yang selanjutnya. Nah, ini untuk balok 2 silahkan diambil yang terbesar. Ini kan ada 348, ada 325, maka kita pakai 348. Nah, 348. Nah, ini B2 348, kita buatkan 349. Seperti itu tadi. Ini momen positif. Lalu kemudian tulangannya kita samakan. Nah, ininya kita sama. Lalu kemudian kita cek beta 1 epsilon Y. Nah, D syarat-syarat segala macamnya, rasio maksimum, rasio minimum, epsilon CCL kita hitung, asumsi dulu gitu, untuk mendapatkan nilai A-nya. Dari A kita bisa mendapatkan nilai AS, dari AS kita bisa mendapatkan nilai N yang kita butuhkan. Nah, jumlah tulangan pakai ini yang untuk yang B2 ini cukup besar, yaitu 10, karena dia memang menopang platnya itu utara selatan ya, ini jadi cukup banyak bebannya. Nah, maka ini dapatnya 9,3, maka kita bulatkan menjadi 10, kemudian AS terpasang, dapat, sudah. Lalu kemudian kita hitung rasio tulangan terpasang, ini sudah memenuhi syarat apa belum, rasio min sama rasio max-nya. Oke, sudah memenuhi syarat. Lalu kemudian ini konfigurasi tulangan seperti biasa, ini kan karena 5 dan di awal tadi 5 sudah cukup, sehingga 5 sama 5 rasio tulangan sudah memenuhi. Oke, ini nggak dipakai, pakainya yang ini. Nah, kita hitung juga rasio yang seperti tadi. Nah, kemudian analisa balok tulangan tunggal, yang ini nggak kita pakai, dipakainya yang ini. Nah, kontrol asumsi baja tulangan leleh, ini seperti ini. Dikontrol tadi kan baja tulangan tarik sudah leleh apa belum. Nah, ini kan ternyata asumsinya benar, sehingga step yang ini dilewat. Lalu kemudian kontrol nilai faktor reduksi, kita cari nilai epsilon T-nya berapa, 0,07. Nah, ini hampir 0,005 ya, ini hampir di sini. Tapi tetap pakai 0,9 nilainya. Lalu kemudian kontrol antara momen nominal dengan momen ultimate. Nah, MN-nya kita hitung karena A-nya kita sudah dapat. Dari MN kita bisa menghitung momen desain. Lalu kita bandingkan dengan MU. Maka ini sudah kita dapatkan untuk tulangannya 10 ya, ini untuk B2 itu momen nominal sudah memenuhi syarat. Nah, lalu kemudian B3. Nah, B3 ini hati-hati diperhatikan nih. Nah, ini kan tidak selalu perilaku balok itu tumpuan, lapangan, tumpuan. Nah, bisa berbeda ini seperti B3. B3 ini dia momennya malah dominan negatif nih, hati-hati. Ini untuk momennya sendiri adalah 116 ini. 116 kilonewton. Nah, kita bulatkan saja 117 paling besarnya. Nah, kita bulatkan ke 117 untuk B3. 117 mutu materialnya sama seperti tadi, PB-nya juga sama, dan yang lainnya juga sama.
Syarat rasio tulangannya kita cek, raw balance-nya itu kan masih sama seperti tadi. Perhitungan kebutuhan tulangan, nah kita MN dikalikan dengan faktor reduksi, kita cek dia butuhnya berapa, dapat A, dari A kita dapat AS, dari AS kita bisa mendapatkan N. Nah untuk N sendiri ini untuk yang B3 itu kan karena momennya lebih kecil, momennya cuma 116 ya, ini 116, bentangannya juga cuma 5 meter, makanya ini dapat tulangannya kecil sekali, sejumlah 3 dapatnya. Cuman ya nggak apa-apa, kita coba saja nanti, jadi supaya sama satu bentang itu dimensinya. AS terpasang, ini N pakai, nah dihitung dari 3, ini 3 kali luas dari per diameter pokok. Kemudian row terpasang atau rasio tulangan terpasang, ini kita cek apakah dia masih memenuhi syarat atau tidak, karena kan ini jika dilihat ini jauh lebih kecil ya daripada yang tadi, tapi ternyata dia masih masuk syarat, jadi masih berada di atas romin. Rominnya itu kan rominnya itu 0,004, untuk yang row terpasangnya itu adalah 0,06, jadi cukup mepet, cuman nggak apa-apa karena ini masih masuk ke rasio tulangannya masih memenuhi syarat. Nah lalu kemudian ini konfigurasi tulangan tunggalnya, ini satu lapis ya kita pakainya, jadi nggak 2 lapis lagi, sudah 1 lapis, jadi N2 nya kita 0. Nah sehingga ininya untuk jarak antara tulangan lapis pertama ini oke. Lalu kemudian yang keduanya ini minus 200, ini akibat program saja salah, sebenarnya 0 saja ya, tidak usah ada, cuman nggak masalah karena di D sendiri ini kan untuk menghitung titik beratnya adalah titik berat dikalikan dengan N atau bobotnya ditambah dengan titik berat dikalikan N. Nah sedangkan N ini kan 0, N2 nya 0, jadi nggak ada masalah, sama saja. Maka titik beratnya ini ya tetap ini kan N1 dibagi dengan N1, jadi tetap saja ini XV1. Maka untuk yang tulangannya satu lapis, D ini tinggi efektif balok sama dengan tinggi efektif yang dari tulangan terluar. Ini lihat D dan DT-nya sama, artinya epsilon S-nya maka sama dengan epsilon T karena satu lapis. Epsilon S sama dengan epsilon T. Ini 540,5 juga. Nah lalu kemudian analisa balok tulangan tunggal ini nggak kita pakai, kita pakai yang ini karena momennya momen negatif yang kita pakai. Nah, kita kontrol asumsi baja tarik sudah leleh, TS sama dengan CC. Dari persamaan ini kita bisa mengontrol TS, baja tarik sudah leleh. Asumsinya benar karena epsilon S-nya lebih besar dari epsilon Y. Maka ini step ini kita lewat. Lalu kemudian ke kontrol nilai faktor reduksi, A pakai, dari A pakai kita bisa dapat C, dari C kita bisa menghitung epsilon T. Nah epsilon T ini kan nggak usah dihitung sebenarnya, lihat aja sama nilainya 0,032, ini 0,032. Nah epsilon T sama dengan epsilon S ketika tulangannya itu satu lapis, maka itu lebih dari 0,05 jelas, sehingga faktor reduksinya 0,9 faktor reduksinya. Lalu kita kontrol antara momen nominal dengan momen ultimate MN. Kita hitung MN-nya, apakahnya kan kita sudah dapat ini. Apakah kita sudah dapat. Kita pakai untuk menghitung MN, kita dapatkan nilai MN, kita rubah ke kilonewton meter supaya bisa dibandingkan dengan momen ultimate-nya. Ini hasilnya 155 dengan tulangan 3. Momen ultimate-nya sendiri adalah 117. Nah, ketika sudah dikalikan dengan faktor reduksi 139, maka MN momen nominal dikalikan dengan faktor reduksi ini masih lebih besar dari momen ultimate, sehingga momen nominalnya sudah memenuhi syarat. Nah, baik, itu untuk desain tulangan untuk yang momen negatif ya. Untuk yang di tornya itu pakai tulangan tunggal dengan tampang persegi panjang. Sekian untuk penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.